مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, di bulan Jumadil Akhir, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai masuk kepada bulan Ramadan dan bisa kita memaksimalkan bulan Ramadan dan bisa kita raih ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bacakan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pengurus BKM masjid kita yang sangat kita cintai ini, dan juga yang kami muliakan para tuan-tuan guru kami yang hadir di tempat ini, dan juga yang kami muliakan ayahanda, ibunda, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengawali tentang sujud tilawah. Di dalam sujud tilawah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut wukkila bikum, yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan oleh Allah ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin, ayahanda, ibunda, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ada yang sengaja dibuat lupa oleh setan. Kenapa disengaja atau digoda setan supaya kita lupa? Karena kalau kita lupa perkara yang ini, maka kita kemungkinan besar akan celaka dunia dan di akhirat. Apa itu Ustaz yang sengaja dibuat oleh setan kita lupa? Yang pertama yang sengaja dibuat setan kita lupa adalah lupa kepada kematian. Kita kadang-kadang menganggap hidup kita yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak berakhir. Kita anggap kehidupan kita akan kekal. Kita menganggap bahwa kita sampai hidup sampai 1 tahun ke depan. Tapi kadang-kadang di balik itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan waktu kita yang sangat singkat. Kita tidak terasa dan kita belum ada persiapan menuju sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, makanya kita harus senantiasa dalam kehidupan ini banyak-banyak mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktir dzikrul maut," perbanyak mengingat
kematian, yusallik 'anid dunya, maka engkau akan selamat dari hiruk pikuk dunia ini. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini menggoda, sangat menggoda. Dan godaan dunia terhadap kita lembut, sangat lembut. Tetapi kalau kita biarkan, pasti mematikan kita, pasti akan mencelakakan kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Bapak Ibu, di akhir kita sholat, ketika kita membacakan tahiyat akhir, selesai membaca tahiyat akhir, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungilah kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan sesudah mati. Kehidupan atau dunia ini bisa menjadi fitnah untuk kita dan bisa menjadi untuk ladang menuju akhirat. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi fitnah, banyakkan mengingat mati. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, kematian itu tidak ada kaitannya dengan tua, kematian itu tidak ada kaitannya dengan sakit, kematian itu tidak ada kaitannya dengan lemah, kematian itu hanya ada kaitannya dengan nyawa. Setiap orang yang bernyawa pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang menghembuskan nafas akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itu pasti berbeda-beda. Setiap kita pasti berbeda-beda. Bagaimana rasanya mati itu pasti berbeda-beda. Apa yang membuat sakit mati usah? Apa yang membuat sakit sakaratul maut itu? Yang pertama yang membuat adalah amal kita, Bapak Ibu. Kalau baik amal kita, maka insya Allah baiklah kematian kita. Di saat kita dipanggil oleh Allah, dicabut oleh Allah nyawanya, maka cabutannya pun dengan cabutan yang sangat lembut. Dan sesudah kematian itu pun akan disediakan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan bagi kita di dalam alam barzakh. Mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Digambarkan oleh Allah. Tadi kita baca Bapak Ibu di rakaat kedua di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang. Apa itu nafsu yang tenang? Nafsu atau diri yang senantiasa takut kepada murka Allah dan mengharap ridha Allah dan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan rajin salat, ditandai dengan rajin salat. Orang yang mempunyai nafsu yang tenang ditandai dengan rajin salat. Kalau terlambat salatnya, resah dalam hati. Kalau dia lupa dengan salatnya, asal ada yang kurang, macam ada yang kurang. Kalau nggak salat, macam nggak lengkap hidup ini. Itu tanda nafsu yang tenang. Kenapa harus sholat Ustaz? Saya berulang kali sampaikan, di dalam sholat ada gambaran bahwa kita ini adalah hamba Allah. Allah itu adalah Rabb kita. Di mana itu? Di saat kita sujud. Di saat kita sujud. Anggota paling tinggi dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, kepala. Tapi di saat kita sujud, mau seorang presiden, mau seorang pemimpin yang sangat tinggi pun, kalau dia sujud dalam sholat, harus dia letakkan keningnya di atas lantai, yang lantai itu senantiasa dipijak oleh orang lain. Itu menandakan bahwa kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah menandakan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, sambil kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha suci Engkau ya Allah dan Engkau Maha tinggi. Kita rendahkan diri kita tinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menandakan bahwa
sholat itu adalah orang yang mempunyai nafsu yang tenang. Inilah yang akan meninggal dunia, meninggal dengan keadaan baik, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ridha dengan Allah, Allah pun ridha denganmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Inilah orang yang mempunyai nafsu yang tenang dan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah sangat menyedihkan. Dipukul malaikat bagian depannya, dipukul malaikat bagian belakangnya, sambil malaikat mengatakan, akhriju anfusahum, keluarkan nyawamu, keluarkan ruhmu. Gara-gara mungkin 40 tahun atau 50 tahun ruh sudah bersama dengan jasad yang kasar ini. Ustaz, apa itu ruh? Ruh itu adalah jasad yang halus yang ada di dalam tubuh, membentuk seperti tubuh kita. Itulah kata Imam Al-Ghazali. Jasad yang halus yang ada di dalam tubuh dan dia membentuk seperti tubuh kita, itulah ruh. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ruh bersama dengan jasad yang kasar ini. Ketika dipisahkan oleh Allah, maka ruh itu enggan untuk berpisah dari jasad. Kenapa? Karena dia selama ini tidak mau tunduk kepada Allah. Lalu dipaksa oleh malaikatlah supaya berpisah ruh dengan badan kita. Maka ketika itu kita akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Na'udzubillah. Inilah gambaran orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi Allah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab sangat menyakitkan, dan kehidupannya setelah mati pun di alam barzakh sangat menyedihkan. Dia akan dibuka dinding pandangannya ke dalam neraka. Setiap saat dia ditorek teror oleh malaikat, wahai fulan, tengoklah tempatmu nanti setelah kiamat di dalam neraka. Sehingga orang tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kiamatkan dunia ini, ya Allah, jangan kiamatkan. Kenapa nggak boleh dikiamatkan? Karena dia takut masuk ke dalam neraka. Padahal di alam barzakh pun dia sudah disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang baik meninggalnya, alam kuburnya penuh dengan kenikmatan, dibuka pandangan ayahanda ibunda ke dalam surga, sehingga dia lihat kenikmatan surga itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kiamatkanlah dunia ini besok, kiamatkanlah dunia ini besok. Kenapa dia berdoa demikian? Karena dia pengen cepat-cepat masuk ke dalam surga. Dia sudah tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan di dalam surga itu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, apa yang harus kita lakukan supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah dia akan langsung masuk ke dalam surga. Ini tanda meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya supaya di akhir kalam kita tidak mengucapkan la ilaha illallah? Nabi juga bersabda, matan nasa bima ta'ishun atau kama qala. Manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya di dunia, Pak. Kalau di dunia kebiasaannya membunuh orang, maka dia meninggal pun meninggalnya dibunuh orang. Kalau di dunia dia kebiasaannya main judi, maka kemungkinan besar meninggalnya pun dalam keadaan berjudi. Kalau di dunia suka minum khamar, maka kemungkinan besar khamar itu yang membuat dia meninggal dunia. Tapi kalau di dunia dia sering berzikir, maka kemungkinan besar meninggalnya pun dalam keadaan berzikir. Makanya kalau pengen meninggalnya kita terakhir kalimat mengucapkan la ilaha illallah,
maka banyakkan ucapan la ilaha illallah dalam kehidupan ini. Habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Pak, jangan cuma kalimat saja. Kita kebanyakan kalau milih kalimat doang sambil goyang-goyang kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang semua badan. Boleh, boleh. Tapi jangan cuma kalimat tok, jangan cuma di bibir tok, mohon maaf. Harus masukkan ke dalam hati dan yakinkan dan resapi kalimat la ilaha illallah. Dalam pembahasan tasawufnya, Pak, kalimat la ilaha illallah itu kalimat nafi dan isbat. La ilaha itu kalimat nafi, illallah isbat. Apa maksudnya Ustaz? La ilaha artinya nafi, meniadakan segala jenis Tuhan. Makanya kalau dalam nahwu itu disebutkan la itu harfu nafiyatun lil jinsi, menafikan, meniadakan segala jenis Tuhan. Tak ada Tuhan yang berbentuk matahari, tak ada Tuhan patung, tak ada Tuhan pohon, tak ada Tuhan matahari, tak ada Tuhan bulan, tak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Makanya maknanya itu juga la ma'bud illallah. Tak ada yang harus disembah, tak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tak ada yang mewafatkan kecuali Allah. Tak ada yang mensehatkan kecuali Allah. Tak ada yang membuat sakit kecuali Allah. Tak ada yang membinasakan kecuali Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Makanya kalimat ini sangat disukai oleh Allah. Kenapa disukai oleh Allah? Karena kita hilangkan semua jenis Tuhan yang mengatakan dia adalah Tuhan, baru kita tetapkan cuman Allah lah ilah, cuman Allah lah Tuhan. Oleh karena itu, itulah makanya orang yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kalimat ini, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan kalimat la ilaha illallah ketika habis salat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 50 kali silahkan, 70 kali silahkan, 90 kali silahkan, 100, 200, 1000 kali silahkan, sebanyak-banyaknya. Makanya Allah mengatakan fadhkurullaha dzikran katsiran. Ingat-ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lebih bagus kita berzikir daripada menceritakan aib orang lain, ya Bu ya. Lebih bagus berzikir, lebih bagus berzikir daripada memfitnah orang lain, lebih bagus berzikir daripada menonton tontonan yang tidak mendidikkan adab. Lebih bagus berzikir daripada diam. Sebab kalau kita berzikir, maka itu termasuk ibadah, melembutkan hati, membersihkan hati, dan kelak kita akan meninggal pun dalam keadaan berzikir. Ayat ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang kedua yang ingin kami sampaikan, banyak-banyak mengingat mati. Sekali lagi kami ulangi, banyak-banyak mengingat mati. Saya sering ingat-ingatkan kepada jamaah supaya coba sekali-sekali bayangkan kita di alam kubur. Saya ulangi, sekali-sekali bayangkan kita di alam kubur. Tak ada kawan, anak yang sangat kita cintai, yang kita perjuangkan siang dan malam, meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Suami yang katanya cinta sampai mati, kalau kita meninggal dia cari bini lain. Istri yang katanya siap melayani, tapi kalau kita meninggal tak sudi mengawali kita di alam kubur. Sendirian di alam kubur, di tengah yang sangat suasana yang sangat gelap, dinginnya bukan main, di dalam tanah. Maka datanglah cacing tanah dari hadapan kita, datanglah ular dari samping kanan, datanglah kalajengking dari samping kiri yang siap menghantam kita. Belum lagi datang malaikat yang rupanya sangat seram akan menyiksa kita. Na'udzubillah.
maka sering-seringlah ingat itu supaya insya Allah kita terhindar dari fitnah dunia. Sebab fitnah dunia ini sangat-sangat lembut fitnahnya, tapi kalau kita bisa difitnah dunia atau kita terjerumus kepada fitnah dunia, maka celakalah kita dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ayahanda ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami sampaikan, banyakkan zikir kepada Allah supaya nanti di akhir hayat kita zikir itulah yang akan kita ucapkan ketika kita meninggal dunia. Sebab orang yang meninggal dunia ini sangat banyak cobaannya. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik anak dari sahabat Nabi. Imam Malik ini adalah pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Alimnya luar biasa, waraknya luar biasa, tawaduknya luar biasa, diakui orang ulama. Apa yang dialami oleh Imam Malik? Dahulu kala pernah Imam Malik sakit yang sangat keras. Ketika itu dia sudah menjelang sakaratul maut. Datanglah murid-murid Imam Malik. Murid-murid Imam Malik membisikkan ke telinga Imam Malik kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan si mayitmu dengan kalimat la ilaha illallah. Dibisikkan oleh murid Imam Malik, wahai tuan guru, ikutilah ucapanku, la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Malik? Tidak, la. Diucapkan oleh murid Nabi, la ilaha illallah. Dijawab oleh Imam Malik, la, tidak. Diucapkan oleh murid Nabi, ya Allah, guruku begitu banyak jasanya kepada umat Islam, dia dikenal oleh seorang ulama, mana dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pikir seorang murid. Dengan takdir Allah, Imam Malik sembuh dari sakitnya. Ayahanda ibunda tak jadi meninggal dunia. Ketika Imam Malik sehat, ditanya oleh murid, wahai Imam, ketika Tuhan dalam sakaratul maut di waktu dahulu kala, kami mengajarkan kalimat talqin la ilaha illallah. Kenapa Tuhan mengucapkan tidak? Ada apa gerangan wahai Tuhan? Dijawab oleh Imam Malik, wahai muridku, ketahuilah, ketika engkau membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga kananku, ada iblis datang ke telinga kiriku. Dia mengatakan, Imam Malik, engkau akan meninggal husnul khatimah karena ibadahmu sangat banyak, ilmumu sangat banyak, engkau dikenal seorang ulama, maka enggak perlu kau khawatir meninggal husnul khatimah. Kata iblis. Itulah yang ku jawab, tidak. Belum tentu amalku membuatku meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun aku dikenal orang-orang seorang ulama, tapi belum tentu di hadapan Allah aku seorang ulama. Makanya aku jawab, tidak. Ayah dari bunda yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik mengalami fitnah yang sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya banyakkan zikir. Yang kedua, seringlah mengingat kematian. Insya Allah kita akan selamat dari fitnah dunia, dan kita akan selamat dari godaan-godaan iblis atau setan, dan kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kita nanti insya Allah dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زينا بالعلم والحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا مدير السائلين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم